anak komunikasi bisa apa aja sih? Kalau yang seperti umumnya orang tahu kan komunikasi itu cuman bisa ngomong gitu ya. Iya. Nah, tapi ada satu matkul yang paling aku suka banget di komunikasi itu fotografi, karena aku dari SMP suka banget buat foto, bikin-bikin video. Nah, dari sanalah aku menyalurkannya melalui TikTok. Jadi dari hobi bikin video, akhirnya aku bikin konten di TikTok dari tahun 2019 sampai sekarang. Cuap-cuap Podcast. Halo, kembali lagi bersama kami Cuaps Communication in University of Andalas on Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas anak komunikasi bisa apa aja sih. Telah bersama dengan kita Kanismu Selebtalk dengan 7.000 followers. Boleh kenalin diri dulu, Kak? Halo, kenalin nama aku Anissa Mulia Utami dari Ilmu Komunikasi UNAN. Sekarang lagi di semester 7, panggilan biasanya Nismu atau Nisa. Oke, kita udah bersama Kanismu. Saking semangatnya aku sampai lupa memperkenalkan diri juga. Halo semua, aku Isan, mahasiswa komunikasi dari Angkatan 21. Nah, untuk informasi bagi teman-teman semua, bahwasanya Kak Nisa ini atau Kanismu ini adalah selebtalk dengan followers 7.000 followers ya Kak ya? Sorry, 700.000. 700.000, maaf, 700.000. Nah, kita pada kesempatan kali ini itu akan membahas mahasiswa komunikasi atau anak komunikasi itu bisa apa aja sih. Nah, selain prestasi dan juga beasiswa, biasanya ini anak-anak komunikasi ini juga aktif berorganisasi ataupun aktif juga sebagai konten kreator, salah satunya Kanismu. Nah, mungkin kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaannya ya Kak. Ini ada pertanyaan yang paling menarik juga nih Kak. Biasanya kan orang-orang itu tahu bahwa kita anak komunikasi ini biasanya cuma bisa jago ngomong, terus bekerja di bidang jurnalis, atau mungkin bikin berita dan lainnya gitu. Nah, tapi ternyata sekarang Kakak hadir di sini mematahkan stigma itu semua. Bahwasanya juga ada anak komunikasi yang kerjanya bikin konten atau jadi konten kreator gitu. Nah, aku pengen tahu nih pendapat Kakak gimana tentang hal itu Kak, anak-anak mahasiswa komunikasi yang jadi konten kreator itu. Kalau yang seperti umumnya orang tahu kan komunikasi itu cuman bisa ngomong gitu ya. Iya. Nah, tapi ada satu matkul yang paling aku suka banget di komunikasi itu fotografi, karena aku dari SMP suka banget buat foto, bikin-bikin video. Nah, dari sanalah aku menyalurkannya melalui TikTok. Jadi dari hobi bikin video, akhirnya aku bikin konten di TikTok dari tahun 2019 sampai sekarang. Terus juga kemampuan kita berbicara selama kuliah ini juga bisa membantu aku untuk ngisi suara atau voice over dengan baik. Misalkan kita bisa memilih kata yang baik dan benar, terus juga tidak menyinggung pihak manapun dalam membuat konten. Dan juga di konten ini kita bisa berbagi trik, pengalaman, dan juga cerita-cerita seru yang bisa didengar oleh followers bahkan yang bukan nge-follow kita. Apalagi sekarang juga ada TikTok yang bisa memudahkan kita buat sharing apa aja, bahkan seputar misalkan perkuliahan, kayak beasiswa tadi juga, dan trik-trik juga pengalaman kita yang kita punya. Oke, berarti Kakak sendiri awal mulanya tertarik untuk jadi konten kreator ini bermula dari kesukaan terhadap matkul fotografi ya Kak ya? Betul. Oke, mungkin boleh diceritain juga ke teman-teman apa sih awal mulanya selain suka fotografi itu, apa yang membangkitkan semangat Kakak gitu untuk jadi seorang konten kreator? Awal mulanya itu waktu baru masuk kuliah, itu kan tiba-tiba ada virus corona ya. Nah, kita kan diliburkan. Nah, jadi waktu itu TikTok sebenarnya udah masuk, tapi sebenarnya masih jarang yang make, karena TikTok itu saat itu cuma dilabelkan sebagai joget-joget nggak jelas gitu loh. Iya, berarti image dia banget TikTok ya. Iya. Nah, setelah itu karena gabut juga kan di rumah, awalnya yang benci sama TikTok karena nggak suka joget kan. Nah, akhirnya pengen coba nih buat ikut TikTok. Nah, setelah itu iseng buat bikin konten kayak penemuan HP yang udah sekitar 3 tahun nggak dipakai, tiba-tiba nemu di kolong kasur. Berarti itu konten pertama. Konten pertama banget. Terus itu dilihat kan ternyata masih hidup. Nah, aku ulang lagi tuh ke adegan kan. Nah, terus videoin dan ketemu nih HP ternyata masih hidup kan. Nah, bikin TikTok dan ternyata itu ada tulisan kayak 2M. Tapi aku belum paham itu 2M itu apa gitu loh. Ini 2M itu tuh viewsnya apa gimana Kak? Nah, iya, awalnya aku juga bingung kan 2M ini apa ya. Terus nanya teman yang udah sering main TikTok kan, 2M itu penontonnya gitu. Wow, ternyata awal upload langsung 2 juta. Iya, langsung 2 juta. Makanya kayak kaget gitu kan. Kok bisa tiba-tiba padahal baru bikin akun, terus juga baru video pertama langsung 2 juta. Nah, dari situlah ada pikiran buat memanfaatkan kejadian itu buat mengembangkan bisnis. Waktu itu aku juga lagi jualan namanya Polacaster, tapi sekarang udah nggak ada. Itu jualan paper case HP, terus juga Polaroid. Nah, itu dimanfaatin buat promosi
bisnis yang kita punya, sampai akhirnya bisa dikenal banyak orang dan juga dapat orderan banyak, sampai omsetnya juga alhamdulillah banget. Terus juga aku manfaatin nih TikTok buat menuju ke YouTube, karena aku juga punya impian buat jadi YouTuber waktu itu. Nah, jadi aku bikin video tuh cuman kayak setengah di TikTok. Nah, setelah setengah kita minta penontonnya buat lanjut nonton di YouTube. Oh, Nah, dari sanalah juga. iya, dari sanalah kita juga nyuruh orang ke YouTube, dan kita juga dapat subscriber dari sana. Sampai sekarang alhamdulillah udah 57.000 subscriber di YouTube. Oh, luar biasa juga ya Kak. Boleh tepuk tangan dulu untuk kalian semua teman-teman nanti di rumah gitu. Berarti ibaratnya di awal ketemu handphone terus dikontenin meledak sampai Iya, 2M iseng. views. Ya berarti ibaratnya ini iseng jadi konten Iya. kreator malah jadi beneran. Iya. Sekarang malah jadi YouTuber juga kakaknya. Oh, keren banget. Ini berarti kakak kakak mention tadi kalau mulai itu dari 2019. Iya. Berarti kalau kurang lebih sekarang 2023 berarti udah 4 tahunan Iya, lah ya 4 Kak ya. tahun. Berarti udah 4 tahun berkecimpung di dunia konten kreator ini. Ada suka duka nggak sih Kak yang dirasain? Mungkin ada hate comment atau apa gitu. Kakak nanggepinnya gimana Kak? Kalau dari duka dulu kali ya. Kalau Boleh. duka sebenarnya cukup banyak. Selain head comment, dan kita juga harus pandai memilih kata-kata yang akan kita sampaikan di video. Makanya di sini lebih nambah ilmu lagi dalam belajar public speaking. Gimana sih cara kita menyikapi nanti omongan-omongan orang yang mungkin kurang enak kita baca gitu. Terus juga selain itu kita juga ngerasain kayak kurang tidur. Oh gitu. Kurang tidur. Berarti bukan mahasiswa aja yang kurang tidur, ternyata konten kreator juga Bener, kurang tidur apalagi juga. mahasiswa gabung jadi konten Konten creator. creator, makin kurang tidur lagi nih. Betul. Kurang tidur ini biasanya buat ngedit video, ngambil video, karena buat voice over konten apa sih kan mengisi suara. Nah, itu lebih dianjurkan buat malam karena malam itu hening biasanya lebih kan tenang ya? Iya, dan tenang juga. Terus juga ngambil video kadang juga malam, terus pakai lighting, dan juga sebenarnya bisa bikin kurang fokus kuliah juga sih. Makanya ada satu matkul yang aku ngulang. Aduh, parah. Tapi jangan ditiri yang ininya ya. Gitu. Tetap harus adil ya buat kuliah juga, buat kreatornya juga. Terus kalau sukanya sebenarnya yang paling utama mungkin penghasilan ya. Kita udah bisa beli apapun yang kita mau, impian-impian kita dulu yang belum sempat kebeli tapi sekarang udah kebeli. Terus juga bisa kenal sama banyak orang, apalagi orang-orang penting. Sampai waktu itu aku juga pernah jadi ajudan wakil gubernur. Oh ya, Bapak Audi ya. Bapak Audi, Iya. karena dia lihat potensi aku di TikTok dan aku bisa lulus di sana karena aku juga membicarakan tentang TikTok, dan juga aku pengen selama bekerja dengan Pak Audi aku nanti bakal kontenin. Dan akhirnya lulus terus bekerja sekitar 3 bulanan ikut Bapak. Oh, berarti ini yang ikut sama Bapak Audi wakil gubernur kita itu diajak beliau apa gimana Kak? Beliau membuat sebuah kayak Tim, bukan? kayak apa ya? Dia ngajak gitu loh, siapa sih yang mau daftar ini gitu. Oh, Siapa gitu. yang mau daftar nanti. Waktu itu sempat yang daftar sekitar kalau nggak salah ya 200 sampai 400 orang. Tapi yang keterima waktu itu cuma 18 orang. Termasuk kakak salah Iya. satunya. Berarti ibaratnya iseng jadi konten kreator banyak banget rentetan berkah-berkah yang Iya, terjadi ke depannya ya Kak. alhamdulillah. Sampai bekerja juga sekarang sama Bapak Wakil Gubernur Bapak kita Audi, gitu. Nah, jadi itu udah dijelasin teman-teman bahwasanya gak hanya duka aja tapi juga banyak sukanya. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa komunikasi ini juga harus pandai menyeleksi kata gitu agar bisa menghindari hate comment dari followers-followersnya kita gitu, teman-teman. Nah, aku kemarin ini juga lihat nih Kak TikTok kakaknya di beranda aku yang konten salon mobil kalau nggak salah. Oh Itu iya, benar. Iya, konten Iya, kakak ya, ya. benar. Lebih dari 3M nggak sih Kak? Iya, Biasanya- 3,2 M. Nah, 3,2 M banyak banget teman-teman. Mungkin bagi teman-teman di rumah, dimanapun berada yang ingin jadi konten kreator juga, mungkin kakak bisa kasih tips untuk teman-teman gimana caranya gitu memproduksi konten yang baik, bisa tembus jutaan views gitu Kak. Sebenarnya kalau sebelum kita mau terjun buat konten, kita harus tahu dulu kita suka di bidang apa nih. Berarti kita harus kenal diri dulu, ya? Benar, misalkan kayak aku lebih suka tentang a day in my life, mini Iya. vlog, dan teman aku juga ada yang lebih suka ke make up, ada yang ke fashion. Karena kalau kita memaksakan, misalkan nih kita lihat si A Villa dengan kayak gini loh, aku juga mau ikutan bikin kayak gini, tapi Oh, kitanya iya. nggak suka gitu. Jadi nanti kerjaan tuh malah jadi beban. Jadi mending kita tahu dulu kita hobinya di bagian mana gitu. Terus juga buat editing yang bagus, sebenarnya kita bisa milih aplikasi itu apa aja, tergantung dari pengambilan videonya lagi. Disarankan biar videonya itu nggak blur, terus juga nggak
nggak goyang pas kita ambil videonya, terus juga suaranya juga bagus pas ngisi videonya. Itu kan biasa disebut voice over ya. Iya. Nah makanya balik lagi kalau voice over itu bagusnya malam hari biar lebih hening, dan nanti kita untuk backsoundnya kita bisa tambahin suara-suara kayak musik tapi kecil aja, karena kebanyakan ada nih misalkan yang baru terjun ke TikTok dan bikin konten ya, mereka tuh musiknya lebih gede daripada suara mereka sendiri. Iya, Jadi beberapa kita kurang kasus. menikmati dan kita kurang paham mereka lagi omongin apa sih gitu. Terus juga opening, kalau bisa kita bikin opening tuh yang mancing orang buat kepo sama videonya, yang bikin orang tuh pengen nonton sampai habis Iya, gitu betul, loh. betul. Terus juga kita harus tahu apa aja nih lagi viral sekarang. Misalkan musik, Iya. musik apa aja ya, Iya. harus update banget. Oke, berarti itu ilmu mahal loh teman-teman, dibagiin sama konten kreator langsung gimana kita bisa mendapat spotlight yang bagus untuk video-video kita di media sosial khususnya TikTok. Seperti kita harus jadi diri kita sendiri, kita tahu sukanya apa, terus pemilihan sound gitu teman-teman. Nah, menurut kakak sendiri nih sebagai mahasiswa komunikasi, aplikasi yang bisa diterapin gitu kak di perkontenan ini selain yang tadi juga ada di-mention sedikit, mungkin yang lebih mendalam lagi kak gitu. Tentu sebenarnya kalau bagi aku yang mendalam tuh public speaking, karena aku memang ngisi suara kan di tiap kontennya. Terus juga buat fotografi sebenarnya juga sangat dibutuhkan ya sekarang, karena kalau kita cuman HP itu kadang kan kita perlu konten yang benar-benar lebih profesional. Misalkan kayak kita harus visit store, mereka mengharuskan kita untuk bikin konten pakai kamera. Nah itu juga kemarin matkul fotografi itu ngebantu banget buat kita bisa tahu setidaknya dasar-dasar dari penggunaan kamera. Terus juga kemarin yang lulus interview ajudan wagub itu juga karena public speaking sebenarnya, karena kita waktu interviewnya kan kita bisa menjawab dengan kata-kata yang baik dan benar gitu. Terus juga selama magang waktu di ilmu komunikasi, waktu itu aku sempat magang di BKKBN, belajar cara ngeradio dan juga magang di gubernur. Nah itu juga sekalian kita bisa bikinin konten. Berarti kayak public speaking, untuk fotografi itu kayak ilmu basic untuk kita bikin konten ini ya kak. Betul. Dan juga personal branding itu harus banget. Oh iya, nah mahasiswa komunikasi ini tahu banget loh teman-teman bagaimana cara membranding. Nah bagi teman-teman yang tertarik juga bisa gabung di komunikasi Unan nantinya gitu. Sambil promosi kita kak. Iya boleh. Nah berarti kalau kakak bilang tadi dari 2019 berarti ya kurang lebih 4 tahun gitu. Menurut kakak sendiri sebagai mahasiswa dan juga udah berkecimpung di konten kreator ini, prospeknya bagus nggak sih kak, atau mungkin malah ke negatif gitu kak? Tergantung lagi kita bikin kontennya seperti apa dan gimana cara kita menanggapi berbagai banyak komenan di media ini. Misalkan kita emang hobi di bidang yang kita tekuni ini, ya kenapa enggak, kita juga bisa mendapatkan penghasilan yang besar dari sana. Terus juga kita nggak tahu kan TikTok ini bakal ada seterusnya atau malah dia akan redup. Apalagi sekarang sudah banyak kayak artis-artis yang gabung, apalagi mereka menjadi affiliate besar, mengambil mungkin kasarnya mereka mengambil jatahnya si orang-orang kecil gitu, karena banyak yang berpendapat seperti itu. Jadi ya kita harus sebisa mungkin beradaptasi terus, dan juga kita harus kreatif biar kontennya itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Berarti ibaratnya prospeknya oke juga, tapi tentu kita harus lebih kreatif juga gitu ya kak ya. Oke, tadi kakak juga sempat nyinggung bahwasannya kalau salah satu duka jadi konten kreator ini, kakak sempat ngulang mata kuliah gitu. Mungkin bagi teman-teman yang sekarang juga jadi konten kreator atau mungkin merasa kesulitan membagi waktu dengan pekerjaan lainnya, bisa kasih tips nggak sih kak berdasarkan pengalaman kakak gimana? Tips membagi waktunya ya? Iya, tips membagi waktu gitu kak. Kalau yang baiknya ya kita harus memisahkan mana yang kuliah, mana yang kerjaan buat bikin konten. Nah misalkan dari paginya ada kuliah, ya kita kuliah dulu, nanti kita bikin kontennya setelah kuliah. Makanya aku lebih fokus buat ngedit itu malam, karena kan malam kita nggak ada kuliah ya. Iya, betul. Jadi kita nggak menyamakan semuanya, tapi tetap gimana pun tetap yang pertama itu adalah kuliah. Oke, berarti harus ingat tujuan kita kuliah itu apa, untuk belajar dan tetap kuliah. Jadi setelah kegiatan kuliah selesai, mungkin boleh berkegiatan lainnya seperti bikin konten dan lain-lainnya gitu teman-teman. Tadi kakak juga bilang kalau sekarang kakak adalah mahasiswa semester 7. Iya betul ya kak ya? Betul. Aku penasaran banget, berarti sekarang lagi nyusun-nyusun skripsi ya kak? Iya. Kalau boleh tahu, mungkin teman-teman jadi inspirasi juga yang bakal meneliti ke depannya. Kakak lagi neliti apa dan bahas apa kak? Mana tahu ada relate-nya dengan konten juga mungkin? Oh iya, konten juga kak? Iya betul. Aku ini ambil penelitian judulnya Pengaruh Promosi Media Sosial TikTok dan IWOM terhadap minat beli produk Enpure. Berarti TikTok banget ya kakaknya, paham banget ya dengan TikTok. Jadi gitu. kita emang juga paham kan dengan apa yang kita teliti, dan kita emang mainnya di sana di TikTok. Karena emang dosen kita tuh juga menyarankan kalau kita mau ngambil penelitian itu pilihlah yang passion kita. Ya kita suka. Karena kalau kita neliti hal lain, itu kita bakal keberatan sendiri dan juga kita kurang paham.
Jadi jangkaulah apa yang bisa kita jangkau. Betul betul. Nah ternyata tidak hanya menjadi bahan cuan, bahan hiburan, ternyata juga dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan juga nih sama mekanisme TikToknya. Oke Kak, kalau boleh tahu kesibukan Kakak sekarang apa aja Kak? Yang pertama nulis skripsi, itu sudah sampai bab 3. Terus yang kedua visit store. Terus yang ketiga bikin konten, a day in my life, mini vlog, kemana aja dalam sehari-hari. Terus juga editing video sendiri. Dan juga terakhir ada review produk. Oke, berarti Kakak banyak juga ya kesibukan di semester 7 ini gitu. Oke, kalau ini tadi Kakak juga bilang kalau Kakak ada salah satu kesibukannya itu ada visit store. Betul. Mungkin Kakak bisa jelasin ke teman-teman semua di rumah, visit store ini Kakak ngapain aja? Terus mungkin store ini bergeraknya di bidang apa Kak? Makanan kah, jasa atau apa? Mungkin sama kontraknya gimana gitu Kak, kita sebagai konten kreatornya? Kalau seingat aku yang pernah itu ada yang di bidang makanan, perawatan, dan juga tempat salon mobil itu juga pernah. Yang seperti Isan bilang yang tadi, awal ya, tadi. iya. Itu visit store mereka nanti misalkan marketing mereka atau bahkan owner mereka bisa menghubungi kita. Nah setelah dihubungi kita beri mereka harga, dan kalau cocok nanti akan terjadi kita visit store ke sana. Kita mengunjungi tokonya untuk mempromosikan store-nya mereka. Misalkan kita meliput makanannya, kita meliput ruangannya, kita meliput tempat-tempat yang ada di dalam store tersebut. Terus juga kalau buat kontrak sebenarnya sampai sekarang belum ada, paling cuman kayak 1 kali kunjungan, atau kalau mau lagi berarti ya tambah harga lagi, kontak lagi, baru lagi. Oh iya, tadi Kakak pertanyaan selanjutnya ya Kak. Tadi Kakak juga sempat bilang bahwasanya kita juga harus ada personal branding gitu untuk menguatkan citra kita untuk nanti videonya spotlight atau gimana gitu Kak. Ala Kakak gimana nih Kak bikin personal brandingnya lewat TikTok ini Kak? Yang pertama percaya diri ya. Oke, itu beberapa penting ya? orang penting banget. Beberapa orang ada yang aku pengen nih jadi content creator, tapi aku nggak pede, aku malas kelihatan mukanya, aku nggak pede sama suara aku nggak bisa editing segala macam. Nah kita percaya diri dulu. Misalkan ini tips nih buat teman-teman yang malu, misalkan nggak mau kelihatan muka. Nah teman-teman bisa bikin video review produk, itu kan sebenarnya muka kita bisa nggak kelihatan. Atau bikin video vlog yang kita juga nggak bakal kelihatan mukanya, jadi kita cuma memvideokan sekitar kita kemana, misalkan pemandangannya, tempat-tempatnya. Terus juga ini bisa memperluas koneksi sih, jadi kita sebisa mungkin membangun silaturahmi yang baik dengan orang-orang yang sudah kita temui. Misalkan seperti tadi kita udah kenal sama Wagub, kenal sama orang-orang penting yang ada di Sumbar. Terus juga kita sebisa mungkin jadi diri sendiri, jadi nggak dibuat-buat. Dan juga kalau orang ketemu kita, mereka nggak kaget, oh ternyata aslinya gini ya, aslinya nggak beda ya ternyata gitu di ya. video dia kalem, kok pas ketemu dia kocak banget ya, apa gimana gitu kan ya. Terus juga kita harus membangun kepercayaan orang, walaupun orang ini belum pernah ketemu kita, setidaknya pas ketemu mereka bisa membayangkan, oh dia ini kayak di TikTok ya, seperti itu. Terus juga kalau kita ketemu sama orang yang kita kenal di luar, kita ya kalau disapa ya sapa balik, senyum balik, jangan sombong gitu. Berarti kayak ilmu dasar aja ibaratnya kayak. Terus kalau buat orang-orang sekitar, misalkan kita punya kerabat yang punya usaha, kalau kita bisa bantu buat promosi usaha mereka ya kenapa enggak? Oke. Berarti kayak ibaratnya rasa percaya diri itu penting, tidak ibaratnya nggak semuanya harus nampak muka gitu. Ibaratnya banyak kok pilihan-pilihan konten yang bisa dilakuin kalau misalnya kita masih kurang percaya diri gitu. Tadi Kakak juga sampaikan bikin konten vlog gitu atau review makanan, kan ibarat muka kita nggak ada. Nah terus juga tadi di-mention rasa percaya diri kita, terus relasi dengan orang lain gitu, gimana kita cara bersikap, dan yang paling penting harus menjadi diri sendiri agar followers kita itu nggak kaget gitu ya Kak. Betul. Jadi ibaratnya gimana kita di TikTok atau gimana kita di media sosial itu juga aslinya kita, dan kita menjalaninya juga lebih nyaman juga ya Kak ya. Oke betul teman-teman, mungkin segitu dulu, kita akan next ke pertanyaan yang banyak lagi nih pastinya Kak. Nah tadi Kakak juga udah sempat bilang bahwasannya salah satu suka menjadi content creator ini menghasilkan cuan atau uang ya Kak. Tadi ada juga kayak visit store tuh juga berkontrak gitu kan. Nah kita ini sangat familiar dengan keranjang kuning Kak, betul kan Kak? Betul. Nah, ada mungkin bisa kuning. iya keranjang kuning. Bisa dijelasin juga ke sahabat shops ini apa sih itu keranjang kuning gitu Kak? Sistemnya gimana? Keranjang kuning itu sebenarnya tempat di mana penjual menaruh jualan mereka, produk mereka. Nah, dari keranjang kuning itulah yang muncul melalui video, kita bisa langsung membeli produk tersebut melalui TikTok juga tanpa harus buka aplikasi lain lagi. Jadi sebenarnya itu memudahkan banget buat orang yang pengen belanja dan lihat langsung di videonya, wah ada barang ini nih, nah linknya langsung ada di bawah, jadi mereka langsung berbelanja. Berarti ibaratnya video yang disematkan dengan keranjang kuning bisa kayak review langsung dari kita. Betul. Yang pembikin video langsung ada linknya. Betul. Gitu ya, sangat-sangat memudahkan banget sih Kak. Ini kalau sistem keranjang kuning ini kita yang jualan apa gimana Kak?
Beberapa ada yang jual langsung, jadi penjualnya ini juga bisa menawarkan keranjang kuning di video yang mereka buat. Tapi juga ada kita yang mempromosikan produk orang lain, itu namanya affiliate. Jadi kita gabung TikTok affiliate. Oh berarti ini konten-konten kreator yang bukan barang dia itu berarti tergabung dengan Bisa TikTok mempromosikan. affiliate gitu. Oke. Kalau masuk TikTok affiliate ini sistem baginya gimana Kak? Kalau TikTok affiliate ini kita bagi komisi, jadi komisi itu ditetapkan langsung oleh si penjualnya. Oke. Misalkan ada produk yang dijual sama si A, itu produknya harganya 100.000. Mereka menetapkan komisi 10%. Berarti tiap satu barang yang kejual sama video kita ini, kita bakal dapat 10.000. Oke, 10% dari harga produknya. Berarti ibaratnya TikTok affiliate ini membantu kita sebagai content creator untuk terhubung dengan mereka yang penjual gitu ya Betul. Kak ya. Wah menarik banget ya pembahasan kita mengenai anak komunikasi bisa apa aja. Aku juga mau ucapin terima kasih kepada Kanismu yang udah mau bergabung dengan kegiatan podcast kita pada hari ini. Nah bagi teman-teman di rumah atau sahabat Shops di rumah, nantikan juga podcast-podcast kita berikutnya. Pastinya teman-teman juga bisa komentar di bawah mau bahas apa dan mau undang siapa. Jangan lupa subscribe juga ya sahabat Cuaps. Aku Isan. Aku Nisa. Sampai jumpa di podcast Cuaps berikutnya. Bye. Bye.